hebat sejak sebelum Indonesia merdeka hingga kini. Beberapa pertanyaan di bagian pertama buku ini seperti pada subbab kembali bertanya, apa tujuan sistem pendidikan kita? Pendidikan yang memanusiakan, pendidikan manusia versi artificial intelligence, dan mendidik anak pintar atau anak bahagia. Pendidikan manusia dan artificial intelligence dikupas termasuk juga soal multiple intelligence sebagai paradigma baru dalam pendidikan. Namun demikian, manusia sebagai makhluk ciptaannya tentu juga perlu menyeimbangkan antara IQ, EQ, dan SQ. Lebih jauh lagi, penulis mengaitkan bagaimana hubungan 9 kecerdasan majemuk dengan IQ, EQ, dan SQ. Sekedar mengetahui bakat tidak akan memberikan jaminan bahwa anak akan sukses. Bagaimanapun penting untuk melakukan penggalian, pengembangan, disertai dorongan minat yang memadai terhadap bakat itu sendiri. Pendidikan seharusnya mampu melihat potensi masing-masing muridnya. Apapun bentuknya, tidak semua murid memiliki bakat di bidang akademis, ada yang memiliki bakat di bidang seni, olahraga, dan lain sebagainya. Ironisnya, pendidikan kita sekarang cenderung menyamaratakan muridnya. Contohnya, murid dianggap pintar jika mendapatkan nilai 100 pada mata pelajaran matematika. Nilai di atas kertas seolah menjadi satu-satunya tolak ukur siswa. Selain itu, Haidar juga membahas bagaimana posisi manusia menghadapi saingan terbesarnya di masa depan. Artificial intelligence. Ada juga bab yang membahas pentingnya menyeimbangkan IQ, EQ, dan SQ terhadap murid. Lalu sekarang lebih penting mana, mendidik anak pintar atau anak bahagia? Merangkum dari berbagai penelitian bahwa faktanya kesuksesan tak ada hubungannya sama sekali dengan kepintaran, sebagaimana diukur dengan IQ. Oleh karenanya, mendorong anak untuk pintar dengan cara yang tidak bijaksana bisa menyebabkan anak kehilangan peluang karakter-karakter yang mendukung kebahagiaan. Pada bagian kedua, Haidar Bagir lebih membahas mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk kurikulumnya. Apakah kurikulum yang kita gunakan sekarang sudah tepat ataukah terasa berlebihan? Ada satu bab khusus yang membandingkan pendidikan Indonesia dengan negara lain yang lebih maju, seperti Finlandia dan Cina. Kita diajak untuk mencari metode pembelajaran yang terbaik, termasuk mempertanyakan kehadiran ujian nasional. Di bagian terakhir ini menjelaskan falsafah pendidikan Islam, bahwa di dalamnya membahas tentang bagaimana perspektif Islam tentang pendidikan. Perbedaan tarbiyah dan ta'dib, yang mana ta'dib atau pengadaban menjadi tujuan puncak setiap proses pendidikan. Begitupun dalam subbagian mengajarkan agama dengan benar, bahwasanya akhlak adalah sebagai puncak agama dan bukan sekadar pelajaran tata cara beribadah legal formalitas dan bersifat hafalan yang kosong dari makna batinnya sebagai pengembangan akhlak mulia. Berapa banyak orang sadar betapa besar keinginan untuk berbuat baik, tetapi sedikit dan sulit terwujud dalam kenyataan. Artinya ada ranah psikomotorik yang kurang terjamah. Ranah psikomotorik ini meliputi kejujuran, kerja keras, profesionalisme, kesopanan, dan filantropi sosial dalam pengembangan disiplin. Kesimpulan dari buku ini yaitu sekolah dalam bentuknya yang sekarang masih bisa sebelumnya digantikan. Meski sungguhnya masih banyak kesalahan
kemampuannya menguasai diri dan dalam kapasitasnya untuk memberikan kontribusi positif sebesar-besarnya bagi